Kemudian yang ketiga terkait dengan rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam sidang Kabinet Paripurna hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bulan Maret kita akan memasuki bulan Ramadan, dan di bulan April kita akan merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya minta seluruh kementerian lembaga yang terkait agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. Oleh sebab itu, saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan, terutama bahan pokok. Dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial. Yang kedua, cek betul kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan mudik oleh masyarakat. Saya kira ini setiap tahun kita selalu siapkan karena ini adalah event tahunan. Kemudian yang ketiga terkait dengan rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih. Yang keempat, terkait kerangka ekonomi makro tahun 2025, kita harus betul-betul memahami, mengikuti situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global. Kita tahu semuanya bahwa beberapa negara sudah masuk ke ekonominya, sudah masuk ke resesi seperti Jepang, Inggris yang baru saja masuk ke proses resesi itu. Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian, tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah
pusat dan daerah dengan menyiapkan contingency plan jika terjadi gejolak dan krisis. Kemudian yang terakhir, untuk postur makro fiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025, transformasi ekonomi yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir harus terus berlanjut, sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton. Ya, itu angka yang sangat signifikan. Kenaikan harga beras di pasaran dalam beberapa waktu terakhir mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya Wakil Kapten Timnas Anies Muhaimin, Thomas Lembong atau biasa disapa Tom Lembong. Menurutnya, kenaikan harga beras disebabkan oleh program bansos yang digencarkan Presiden Jokowi. Tom menilai kebijakan pemerintah terlalu banyak dipakai untuk urusan politik. Sebagai contoh, Jokowi banyak menggunakan stok beras milik Bulog menjelang pemilu 2024. Menurut Tom Lembong, tindakan itu merupakan strategi untuk mendukung salah satu paslon. Ia mendapat informasi jumlah beras yang diambil dari gudang Bulog mencapai 1,3 juta ton. Menurutnya, situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Tom lantas mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah mengorbankan kebutuhan pokok warga. Dilansir Kompas.com, kenaikan harga beras hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia pasca pemilu. Di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat misalnya, harga beras menyentuh angka Rp18.000 per kilogram. Kondisi pasar beras ya, di se-Indonesia itu lagi kacau balau. Ya. Dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis ya, secara profesional, itu hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat di bulan-bulan pemilu ya, terkait bansos. Ya. Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton. Ya, itu angka yang sangat signifikan. Kami lagi pelajari lebih dalam, ya. Tapi ya ini contoh yang mencerminkan beberapa hal. Ya, pertama, ini memperlihatkan bahwa roda-roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Ya, kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar, ya, seperti beras saja, sekacau ini, ya, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya, yang diurus oleh kementerian-kementerian lain. Ya. Jadi, ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi. APBN 2025. Ya. Ya mestinya kurang tepat karena APBN itu nanti kan disahkan oleh pemerintah sekarang. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengkritisi program makan siang gratis yang diusulkan Prabowo Gibran. Rencananya program tersebut akan dimasukkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2025. Mahfud menilai rencana tersebut kurang tepat. Saat ditemui di Bentara Budaya Jakarta pada Senin 26 Februari, Mahfud mengatakan makan siang gratis merupakan program pemerintah baru, sehingga program tersebut seharusnya dimasukkan dalam APBN perubahan 2025 pada Juni tahun depan. Akan tetapi, Mahfud menilai hal ini bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan secara berlebihan. Ia menyebut sah-sah saja jika pemerintahan Jokowi sudah membahas program makan siang gratis, meski pada kenyataannya Prabowo Gibran belum ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan para menteri dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana hari ini. Sidang itu membahas program-program baru dari presiden terpilih dalam RAPBN 2025. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Soeharto Monarva mengatakan,
Salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis. APBN 2025. Iya. Ya mestinya kurang tepat karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang. Tetapi kalau yang mau masuk program makan gratis itu kan pemerintah baru. Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan tahun 2005 Juni ya. Juni tahun 2005. Tapi tidak apa-apa lah itu mungkin sebagai timbangan. Tapi kalau dari segi tahapan itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru. Program makan siang gratis Prabowo Gibran ikut dibahas dalam sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi pada Senin 26 Februari. Menanggapi hal ini, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, menyebutnya tidak pantas. Menurut Ciko, tahapan pemilu 2024 belum selesai dan KPU juga belum mengumumkan siapa presiden terpilih. Sehingga bahasan mengenai program yang diusung salah satu paslon dalam sidang kabinet dirasa tidak pantas. Hal itu seolah-olah memberi kesan bahwa Prabowo Gibran sudah menang Pilpres. Ciko menilai pembahasan program makan siang gratis oleh pemerintah di tengah proses pemilu menunjukkan semakin rendahnya etika politik paslon 02. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran sebelumnya yang seolah tidak diindahkan oleh Bawaslu. Ciko sebenarnya enggan membahas lebih jauh terkait program makan siang gratis yang diusulkan Prabowo Gibran. Sebab menurutnya program tersebut tidak masuk akal sejak awal dikampanyekan. Jika memang program makan siang gratis direalisasikan, Ciko khawatir APBN akan terbebani. Pasalnya APBN yang sekarang dalam kondisi tidak baik dan anggaran untuk sejumlah kementerian terpaksa dibekukan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah tuduhan bansos yang digencarkan Presiden Jokowi jelang pemilu bertujuan untuk mendongkrak perolehan suara paslon 2. Menurut TKN, pembagian bansos jelang pemilu hanya kebetulan, yang dampaknya ikut dirasakan Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Afrian Syahnur menegaskan tidak ada kaitannya program bansos dengan pemenangan suara paslon 2. Ia menyebut bansos merupakan program pemerintah yang dilaksanakan rutin oleh Presiden Jokowi. Namun karena kebetulan dibagikan jelang pemilu, Prabowo Gibran ikut merasakan dampak baiknya. Afriansyah mengatakan tak dapat dipungkiri bahwa paslon 2 memang dekat dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, masyarakat juga sudah tahu bahwa Prabowo dan Gibran orang baik dan peduli terhadap sesama. Hal itulah yang dianggap mendorong masyarakat untuk mencoblos paslon 2. Afriansyah juga menyebut perolehan suara Prabowo Gibran tinggi karena kerja keras TKN dan Prabowo Gibran sendiri. Sebelumnya, pembagian bansos beras menjelang pemilu menuai kritik dari berbagai kalangan. Presiden Jokowi lantas mengungkap alasannya karena harga beras merangkak naik di berbagai negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.